Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan dari Yohanes 4 ayat yang ke-14. Yohanes 4 ayat yang ke-14 demikian firman Tuhan. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Saya berikan judul dari renungan ini, tidak akan haus untuk selama-lamanya. Tidak akan haus untuk selama-lamanya. Saudara, hari ini ketika kita melihat bagian firman Tuhan yang mengatakan tentang air hidup, tentu kita tahu siapa yang dimaksud tentang air hidup ini, bagaimana Yesus adalah air hidup itu, dan dia membuat ketika orang boleh percaya kepadanya, maka seperti ayat ini katakan, tidak akan haus untuk selama-lamanya. Bahkan bukan hanya itu, akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Tapi konteks bagian ini, kalau kita tahu, Yesus sedang bertemu dengan perempuan Samaria. Ketika Yesus bertemu dengan perempuan Samaria, dan kenapa membahas tentang air? Karena pertemuan mereka ada di dekat sumur Yakub. Yesus sangat letih dan saat itu perempuan Samaria ini sedang menimba air dan Yesus meminta air minum. Lalu Yesus memberikan pengajaran tentang air hidup ini. Ketika kita melihat sumur Yakub, ini adalah sumur yang diberikan yang sungguh menjadi bagian penting bagi mereka. Sumur yang bisa memberikan kehidupan, yang membuat mereka bisa hidup mereka, keluarga mereka, bahkan ternak mereka boleh tidak kekurangan air. Ada di ayat yang ke-12, adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ya serta anak-anaknya dan ternaknya. Ketika perempuan Samaria ini mendengarkan Yesus berkata tentang air hidup itu, dia tentu berpikir, siapa Yesus? Sumur ini sudah memberikan air yang memberikan kehidupan, dalam arti sebagai kebutuhan fisik manusia membutuhkan air untuk hidup, dan bukan hanya bagi sedikit orang tapi dari generasi demi generasi. Karena itu bagian ini menjadi tempat yang penting. Tapi justru ketika melihat hal ini, ada kebutuhan lain di dalam hidupnya yang Yesus tahu. Bagaimana ada kebutuhan, ada kehausan di dalam dirinya. Manusia membutuhkan air setiap hari karena dia akan haus lagi. Karena itu juga perlu minum. Tapi sekarang di dalam hati kita yang terdalam, kita juga mengalami kehausan itu. Ada kebutuhan-kebutuhan di dalam diri kita yang kita mencari bagaimana kita bisa mendapatkan kepuasan. Satu hal yang sering kali bahkan membuat kita kecewa, membuat kita putus asa. Karena apa yang kita anggap bisa memenuhi kebutuhan kita, ternyata bukan sesuatu yang bisa menjamin, bisa membuat kita merasa aman. Ada banyak kebutuhan yang tentu kita miliki di dalam hidup kita. Dan ada banyak hal yang kita anggap boleh memberikan jawaban. Sebagai manusia berdosa, tentu kebutuhan-kebutuhan itu berkaitan dengan apa yang menurut kita itu baik, yang menyenangkan hati kita. Dan kita mencari jalan keluar, kita mencari bagaimana aku boleh mendapatkan jawaban atas kebutuhan itu. Dan kita juga mencari menurut apa yang kita anggap baik. Dan akhirnya ternyata tidak ada yang bisa memenuhi kebutuhan itu. Bahkan di dalam kebutuhan kerohanian sebagai manusia berdosa. Ketika kita merasa jiwa kita kosong, ketika kita merasa kita tidak punya pengharapan, ketika kita merasa begitu sedih, begitu kecewa. Karena manusia bisa meninggalkan kita. Apa yang kita punya bisa hilang. Bahkan tidak ada yang bisa memberikan jaminan akan masa depan itu. Tetapi kita bersyukur ketika kita tahu tentang Yesus. Yesus datang ke dunia memberikan air hidup itu. Itu adalah anugerah Tuhan bagi manusia yang dikasihinya. Ayat yang ke-10, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu. Ketika engkau tahu bagaimana Allah mengasihi manusia dan memberikan kasih karunia-Nya kepada manusia. Bahkan ayat yang kita baca tadi menjadi ayat yang sungguh-sungguh menarik. Ketika air hidup itu ada, bukan hanya berbicara satu saat. Di dalam kerohanian kita kadang ada masa-masa kita merasa begitu segar, kita merasa iman kita begitu kuat. Tapi seringkali setelah itu kita tidak kembali bersandar kepada Tuhan, kita tidak mengandalkan kepada Tuhan dan kita kehilangan perasaan itu. Bahkan dalam kondisi kerohanian seperti itu pun, ternyata kita belum sungguh-sungguh dekat dengan sumber air hidup itu. Tapi ayat 14 mengatakan ketika kita dekat dengan dia, salah satu tandanya itu apa? Ada mata air di dalam diri kita yang terus-menerus memancar kepada hidup yang kekal. Mata air yang terus membuat kita disegarkan setiap hari. Membuat kita bisa terus hidup bersama dengan Tuhan.
Dan itulah yang akan kita alami ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan. Damai sejahtera, sukacita, kasih yang kita tidak akan pernah bisa dapatkan dari tempat lain. Tapi di dalam Kristus itu bisa kita dapatkan. Membuat kita akan memiliki hidup yang baik. Membuat kita akan menjalani hari-hari kita dengan penuh pengharapan. Karena kita tahu setiap hari kita di dalam kesegaran rohani. Di dalam iman yang terus kuat. Terus bertumbuh sampai akhir hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk air hidup itu yang memberikan kami kepuasan. Bila kami mau terus dekat dengan Tuhan, mau terus mengandalkan Tuhan sampai akhir hidup kami. Supaya hidup kami terus berbuah, terus berdampak dan menjadi hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.